Anda kembali menyaksikan Dialog Prime Time Talk, dan sebelum kita melanjutkan dialog, ada sejumlah informasi dalam bentuk grafis berikut ini. Ini adalah alasan harus menaikkan harga BBM, Bu Eni dan Pak Ade. Lonjakan konsumsi akibat harga BBM yang murah, tingginya beban subsidi 290,6 triliun atau 20% dari APBN, mengurangi defisit APBN, membangun kemandirian bangsa, tidak tergantung pada energi fosil, dan harga BBM murah menghambat pengembangan energi non-fosil. Ya, ada satu lagi, alasan untuk tidak menaikkan. Meningkatkan fungsi kontrol dan pengawasan penggunaan BBM subsidi, pengembangan energi alternatif murah seperti gas, etanol, dan lain-lain, dan regulasi sektor otomotif mendorong produksi kendaraan berbahan bakar non-fosil. Ya, ini ada keputusannya kan memang tidak menaikkan atau menaikkan begitu ya. Nah, kita lepas dari hal itu terlebih dahulu, Bu Eni. Ini ada pertanyaan yang mungkin dari sudut pandang awam seperti saya ya. Saat ini kan orang concern juga terhadap rupiah yang terus mengalami pelemahan, kadang 12.000 gitu, kadang-kadang 11.000 lebih begitu ya. Kalau misalnya BBM dinaikkan 3.000 rupiah, ada hubungannya nggak dengan penguatan atau pelemahan rupiah? Bisa, tapi juga belum tentu. Mas, justru bisa sebaliknya juga. Karena gini, yang menekan neraca, kan rupiah itu sangat tergantung fundamentalnya neraca perdagangan. Neraca perdagangan persoalannya adalah diimpor BBM yang terlalu besar. Nah, kalau BBM dinaikkan tetapi tidak ada energi alternatif di luar BBM juga yang dikembangkan, maka berapapun kenaikan BBM ini belum bisa menjamin bahwa kita akan mengurangi impor secara signifikan. Oke, karena analoginya ketika dinaikkan harga BBM, kan orang tetap pakai BBM dan BBM itu diimpor. Iya. Begitu. Iya. Oke, jadi kalau kita lihat tadi dua grafis antara memutuskan untuk naik atau tidak naik, sebetulnya tidak hitam putih seperti itu Tidak begitu bisa ya. hitam putih. Kalaupun naik juga tetap yang tidak naikin BBM itu juga tetap skenario harus jalan begitu. Pak Ade mungkin ada komentar, Pak. Saya pikir memang dua-duanya harus jalan. Energi alternatif ini sebetulnya kita sudah sangat terlambat dibandingkan dengan Malaysia. Malaysia, mobil itu sudah diberikan alternatif antara menggunakan bensin dengan gas. Itu sejak 20 tahun yang lalu. Seluruh infrastruktur di SPBU itu udah ada gas dan bensin. Nah, kalau kita infrastrukturnya nggak ada, mau pakai gas, mau bikin konverter, mau apanya juga nggak ada. Jangankan itunya. Transjakarta saja untuk mengisi gas kerepotan. Sama dengan Bajai yang mencari gas pun harus ke pom gas yang begitu jauh. Kita jangan jauh-jauh bilang masalah industri begitu ya Pak Ade ya. Jadi kalau masalah industri apalagi nggak kepikirkan, untuk yang sehari-hari saja udah begitu. Oke, yang dibutuhkan oleh industri tadi selain untuk stimulus masalah listrik, apalagi mungkin Pak Ade bisa dipetakan? Ya, pertama masalah listrik adalah fundamental karena itu di dalam struktur biaya nomor 2 setelah bahan baku. Nah, setelah itu tentu yang keduanya adalah akses pasar. Akses pasar di global ini kita setengah hati liberalisasinya. Kok dengan tujuan pasar kita Amerika dan Eropa nggak liberal? Kok malahan dengan China yang saling berkompetisi satu dengan yang lainnya? Kalau dengan Eropa atau Amerika kita saling komplementari. Artinya disitulah kita saling isi. Dari sana high tech, dari kita yang low tech ya. Jadi ini setelah kenaikan BBM itu yang perlu kemudian harus dilakukan. Sehingga yang tadi disampaikan Ibu Eni, neraca perdagangan kita akan meningkat lebih besar lagi kalau kita ada semacam perdagangan bebas dengan Amerika maupun dengan Eropa. Jadi ekspor kita menilainya lebih besar karena ke saat ini ekspor kita tidak bisa meningkat karena kita harus membayar bea masuk 12-31%. Sedangkan tetangga kita Vietnam 0%. Jadi gimana kita bisa bersaing dengan Vietnam? Ya, itu dari satu sisi bea masuk saja. Belum yang tadi segi yang saya sebutkan listrik, Vietnam 6 sen, kita 10 sen. Pak Ade, sebelumnya saya juga berdiskusi dengan asosiasi untuk kendaraan bermotor, kendaraan motor begitu ya. Kemudian kenaikan BBM ini berdampak pada kenaikan biaya logistiknya itu yang meningkat. Kalau di industri Anda, komponen apa yang kemudian paling berat? Sama saja kalau BBM itu hanya di logistik ya, sedikit 100% itu logistik. Tapi yang tadi saya sampaikan, mendingan sekali jatuhlah udah di paling bawah. Jadi naiklah sekarang, jangan nanti. Dijatuhin mungkin nanti naik biar kita bisa merencanakan untuk bangkit dengan lebih baik lagi. Tapi skenario terburuknya Pak Ade adalah tadi mengekspor begitu, melakukan ekspor. Kita masih bisa mengekspor dengan harga yang baik. Sebelum kita menutup, Bu Eni mungkin apa yang kemudian bisa jadi closing statement kita atau ini jadi kesimpulan? Persoalannya ini menjadi sangat dilematis. Ini persoalan utamanya adalah karena salah kelola yang terlalu lama.
Nah, ini yang harus benar-benar sudah serba terlanjur. Harus segera dibenahi. Artinya jangan seperti banjir, setelah banjir lupa. Nah, ini juga setelah ada kenaikan BBM, ini harus PR-nya itu dikerjakan gitu. Jadi diversifikasi, konversi dan sebagainya itu suatu hal yang mutlak. Karena apa? Energi ini memang harus murah. Kita setuju BBM tidak murah karena kita memang nggak mampu berdaulat di BBM. Tetapi energi itu memang harus murah. Jadi Cina, India itu memenangkan kompetisi karena energinya murah. BBM tetap dinaikkan boleh, tapi kemudian konversi atau alternatif energi tetap harus disediakan. Kalau dari kebijakan untuk ekonomi, misalnya kebijakan moneter fiskal, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk kemudian kalau ini sudah menambah beban semua, moneternya dong diturunkan, likuiditasnya dengan menurunkan suku bunga. Jadi kalau dunia usaha sudah dibebani listrik tinggi, BBM tinggi, suku bunga tinggi, ini suku bunga nanti diturunkan, bukankah nanti investor luar negeri akan kabur juga, Bu, dengan bawa hot money-nya? Kan portofolio. Kita kan mengharapkan mereka FDI, investasi langsung untuk mendorong tadi mempercepat hilirisasi, mempercepat pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Itu FDI, bukan portofolio. Baik. Kalau Pak Ade mungkin sebagai penutup ini, Pak, apa kemudian harapan dari Anda? Ya, harapannya adalah jangan diwacanakan lagi. Harus diambil keputusan dengan cepat kenaikan ini, karena semuanya sudah terlanjur naik, sehingga windfall daripada kenaikan ini harus ditujukan kepada hal yang produktif. Itu jangan hanya sebatas lip service, tapi harus diimplementasikan. Pisahkan dari politik dan ekonomi begitu ya? Antara artinya nanti yang pendapatan dari ini harus dialihkan ke hal-hal yang produktif tadi. Apakah nanti yang tadi jam malam untuk listrik jadi lebih murah untuk industri atau gimana? Baik. Jadi ini kalau istilahnya Pak JK, lebih cepat, lebih baik. Pak Ade juga ternyata lebih cepat, lebih baik. Baik, terima kasih Pak Ade dan Bu Eni telah sharing bersama kami.